Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi. Nah, pada pertemuan kali ini, kelompok saya akan membahas tentang model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah media pembelajaran. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah mengizinkan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu model pembelajaran yang akan disampaikan oleh Faradiba Aurora. Pada Faradiba Aurora, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dita. Model pembelajaran tari bambu. Model pembelajaran tari bambu atau bisa disebut juga bambu dancing termasuk dalam salah satu model pembelajaran kooperatif. Model ini merupakan modifikasi dari teknik lingkaran kecil, lingkaran besar yang mana pada proses pembentukan kelompok diskusi, teknik lingkungan kecil, lingkaran besar ini, siswa membentuk dua buah lingkaran, sedangkan teknik tari bambu, siswa membentuk kelompok yang berjajar dan saling berhadapan. Prinsip model pembelajaran tari bambu. 1. Prinsip ketergantungan positif atau positive independence. Kedua, akuntabilitas individual dan kelompok. 3. Interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction. 4. Partisipasi dan komunikasi atau participation communication. 5. Evaluasi proses kelompok. Langkah-langkah model pembelajaran tari bambu. Menurut Anita Lee 2008, pembelajaran kooperatif teknik tari bambu memiliki beberapa tahap. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Separuh kelas atau seperempat jika jumlah siswa terlalu banyak, duduk berjajar. Kemungkinan lain adalah siswa berjajar di sela-sela deretan bangku. 2. Separuh kelas lainnya belajar dengan menghadap jajaran yang pertama. 3. Dua kelompok yang berpasangan dari kedua jajaran berbagi informasi. 4. Salah satu kelompok bergeser atau berpindah ke kelompok lainnya di jajarannya. Dengan cara ini, masing-masing kelompok mendapat pasangan yang baru untuk berbagi. Pergeseran bisa dilakukan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Model pembelajaran artikulasi. Model pembelajaran artikulasi adalah pembelajaran dengan sistem pesan berantai. Pesan yang akan dibawa merupakan materi pelajaran yang sedang dipelajari ketika itu. Secara teknis, setiap siswa wajib meneruskan pesan dan menjelaskan pada siswa lain atau pasangan kelompoknya. Langkah-langkah model pembelajaran artikulasi. Pertama kali, guru menerangkan pelajaran apa yang hendak dibahas serta menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan. 2. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Guru menyajikan materi sebagaimana biasa hingga siswa paham. Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan 2 orang. Dalam pembentukan kelompok tersebut, guru memasangkan siswa aktif dan pasif. Menugaskan salah satu siswa dari pasangan ini menceritakan materi yang baru diterima dari guru dan pasangannya mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil ganti per lainnya. Yang lebih dahulu bertugas menceritakan materi tersebut yaitu siswa yang aktif dan dengan pelafalan yang baik. Menugaskan siswa secara bergiliran atau bisa juga dengan cara diundi atau diacak. Menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman pasangannya sampai sebagian siswa sudah menyampaikan hasil wawancaranya. Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami siswa. Kemudian menyimpulkan materi dan menutup pembelajaran. Model pembelajaran debat. Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Selain itu, debat juga sering disebut sebagai suatu pertukaran pikiran yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pandangan yang berlawanan. Pembelajaran dengan model debat diawali dengan membentuk dua kelompok, yang satu kelompok yang pro dan satu kelompok lagi yang kontra. Kedua kelompok ini duduk berhadapan dan saling beradu argumentasi dalam rangka mengemukakan pendapatnya untuk meyakinkan siswa lawan bicaranya atau kelompok lain bahwa dikemukakannya adalah benar.
Maka, adu argumentasi dalam model pembelajaran debat merupakan keharusan yang harus dilakukan setiap siswa dari masing-masing kelompok. Jadi, kemampuan untuk menyampaikan pendapat sangat diperlukan model pembelajaran debat ini. Macam-macam debat, ada debat silang, debat parlementer, dan debat langsung. Model pembelajaran debat. 1. Debat silang. Debat silang adalah pembahasan suatu masalah topik ataupun isu oleh dua pihak yang berlainan pendapatnya, bahkan bertentangan. Akhir perdebatan adalah sebuah pendapat. Selanjutnya, apakah hadirin akan diberi kesempatan bertanya atau mengemukakan pendapat atau tidak, terserah kepada pemimpin debat tersebut. Debat parlementer, metode ini disebut pula debat Oxford atau debat Inggris. Pelaksanaannya tidak banyak berbeda dengan debat silang di atas. Suatu masalah dianalisa dan dikemukakan pemecahannya oleh dua tim yang berlainan bahkan bertentangan dengan pendapatnya. Masing-masing tim bisa terdiri dari 2-3 orang. Lebih dari itu akan memakan waktu yang terlalu lama. Perdebatan kemudian dilakukan dengan melibatkan para hadirin untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, komentar, saran, atau kritik kepada penyanggah. Terakhir dilanjutkan dengan pemungutan suara atau voting jika memang diperlukan. Tidak mungkin konsensus tercapai. Debat langsung. Prosedur metode ini pada umumnya hampir sama dengan prosedur kedua debat di atas. Bedanya hanya pada aspek-aspek atau butir-butir yang tidak disetujui oleh tim penyanggah langsung diperdebatkan. Jadi tim penyanggah menyampaikan prasarannya lalu ditanggapi oleh tim penyanggah. Tampak dalam aspek atau butir apa saja penyanggah tidak bersesuaian pendapat dengan pemasaran, lalu debat dilakukan dan dipusatkan pada aspek-aspek itu. Demikianlah debat bergerak dari suatu aspek ke aspek berikutnya. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya adalah metode pembelajaran yang akan disampaikan oleh Desi Rahmadani. Pada Desi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah metode pembelajaran flashcard. Metode flashcard merupakan pengembangan dari metode picture and feature. Dalam metode PP, guru menyediakan beberapa gambar yang akan dipasang-pasangkan sesuai dengan petunjuk guru. Metode flashcard merupakan metode pembelajaran di mana guru menggunakan media berupa kartu bergambar untuk menerangkan materi sehingga membuat proses belajar lebih aktif dan lebih menguatkan pemahaman konsep materi peserta didik. Langkah-langkah metode pembelajaran flashcard. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penggunaan metode flashcard. Yang pertama, pembelajaran metode flashcard dalam materi cause and effect adalah guru memberikan tugas PR peserta didik untuk membuat kartu bergambar yang menunjukkan kejadian cause dan effect pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, guru juga mengarahkan peserta didik untuk mampu menjelaskan secara lengkap kartu bergambar yang dibuat. Hal tersebut dilaksanakan supaya peserta didik mempelajari materi secara mandiri sehingga mampu efektif. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menjelaskan teknik permainan flashcard. Langkah metode flashcard. Yang pertama, guru mengeksplorasi peserta didik untuk menunjukkan flashcard yang dibuat pada teman-temannya. Kemudian, guru mengarahkan peserta didik lain untuk menjelaskan flashcard tersebut dan peserta didik lainnya menanggapinya. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergantian antara peserta didik. Yang kedua, guru memberikan apresiasi untuk peserta didik dan menunjukkan kesesuaian flashcard dengan materi cause and effect yang dibahas saat pembelajaran. Yang ketiga, diskusi pengulangan materi dengan flashcard yang telah dibuat oleh peserta didik. Yang keempat, guru mengarahkan peserta didik untuk menuliskan hasil pembelajaran cause and effect dalam buku masing-masing individu dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar dan menuliskan terjemahan di bawahnya untuk memperkuat pemahaman konsep cause and effect. Metode pembelajaran feature and feature.
Model pembelajaran yang akan digunakan adalah model pembelajaran feature and feature. Menurut Kurniasih, Imas, dan Berlinsani, feature and feature adalah model pembelajaran yang kooperatif dan mengutamakan adanya kerjasama dan menggunakan media gambar yang diurutkan dan dipasangkan menjadi urutan yang logis. Selain itu, menurut Huda, picture and feature adalah strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Adalah beberapa karakteristik lainnya dari model picture and feature. Yang pertama adalah aktif, yang kedua inovatif, yang ketiga kreatif, dan yang keempat adalah menyenangkan. Selanjutnya, metode pembelajaran puzzle amplop. Model pembelajaran puzzle amplop merupakan suatu permainan yang berisikan potongan gambar atau puzzle di dalam amplop, yang mana gambar tersebut perlu didiskusikan dengan teman-temannya sehingga menghasilkan pemikiran yang sama, setelah itu dipresentasikan dari hasil pemikiran kelompok tersebut. Tujuan puzzle amplop. Model pembelajaran puzzle amplop ini digunakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberi kemudahan siswa untuk memahami konsep. Yang kedua, memberi pengalaman berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan. Yang kelima, kemudian Nisa menyebutkan permainan puzzle. Manfaat puzzle amplop yaitu yang pertama, membentuk jiwa bekerja sama pada siswa karena permainan puzzle amplop akan dikerjakan secara berkelompok. Yang kedua, siswa dapat lebih konsisten dengan apa yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, melatih kecerdasan logis matematis siswa. Yang keempat, menimbulkan rasa solidaritas sesama siswa. Yang kelima, menumbuhkan rasa kekeluargaan antar siswa. Yang keenam, melatih strategi dalam bekerja sama antar siswa. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antar siswa. Yang ke-8, menumbuhkan rasa saling memiliki antar siswa. Dan yang terakhir adalah menghibur para siswa dalam kelas. Adapun sintak model pembelajaran puzzle amplop, yaitu menurut Siva Siti Mukrimah, langkah-langkah atau sintaks puzzle amplop yaitu yang pertama, buatlah suatu pertanyaan, studi kasus, atau gambar yang dijadikan bahan diskusi. Yang kedua, potong kertas menyerupai bentuk puzzle. Kemudian yang ketiga, masukkan puzzle tersebut ke dalam amplop dan buatlah beberapa kelompok dalam kelas. Kemudian, masing-masing kelompok memilih amplop yang telah disediakan dan setiap kelompok menyusun puzzle dengan benar. Setiap kelompok mendiskusikan apa yang ada dalam puzzle tersebut. Dan yang terakhir, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Desi. Selanjutnya adalah strategi model pembelajaran yang akan dilanjutkan oleh Amanda. Strategi pembelajaran bermain peran atau role playing. Arti role secara harfiah adalah peranan dan play adalah bermain. Bermain peran atau role playing merupakan salah satu dari pengajaran berdasarkan pengalaman. Karena melalui bermain peran, anak mampu mengekspresikan peranannya tanpa adanya keterbatasan kata atau gerak. Role playing merupakan suatu metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Penguasaan bahan pelajaran berdasarkan pada kreativitas serta ekspresi siswa dalam imajinasinya terkait dengan bahan pelajaran yang ia dalami tanpa adanya keterbatasan kata dan gerak, namun tidak keluar dari bahan ajar. Langkah-langkah strategi pembelajaran role playing. Menurut UNO tahun 2012,
Langkah-langkah penerapan mode pembelajaran bermain peran atau role playing adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada persiapan atau pemanasan. Guru berupaya memperkenalkan siswa pada permasalahan yang mereka sadari sebagai suatu hal yang bagi semua orang perlu mempelajari dan menguasainya. Hal ini bisa muncul dari imajinasi siswa atau sengaja disiapkan oleh guru. Sebagai contoh, guru menyediakan suatu cerita untuk dibaca di depan kelas. Pembacaan cerita berhenti ketika dilema atau masalah dalam cerita menjadi jelas. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan pertanyaan oleh guru yang membuat siswa berpikir tentang hal tersebut. Yang kedua, memilih pemain atau partisipan. Siswa dan guru membahas karakter dari setiap pemain dan menentukan siapa yang akan memainkannya. Pada pemilihan pemain, guru dapat memilih siswa yang sesuai untuk memainkannya. Jika siswa pasif atau diduga memiliki peranan berbicara yang rendah, atau siswa sendiri yang mengusulkannya. Yang ketiga, menata panggung atau ruang kelas. Guru mendiskusikan dengan siswa di mana dan bagaimana peran itu akan dimainkan serta apa saja kebutuhan yang diperlukan. Yang keempat, menyiapkan pengamat atau observer. Guru mengajak siswa sebagai pengamat, namun sedemikian penting untuk dicatat bahwa pengamat di sini harus juga terlibat aktif dalam permainan peran. Yang kelima, memainkan peran permainan peran dilaksanakan secara spontan. Pada awalnya akan banyak siswa yang masih bingung memainkan perannya atau bahkan tidak sesuai dengan peran yang seharusnya ia lakukan. Bahkan mungkin ada yang memainkan peran yang bukan perannya. Jika permainan peran sudah terlalu jauh keluar jalur, guru dapat menghentikan untuk segera masuk ke langkah berikutnya. Selanjutnya, diskusi dan evaluasi guru bersama dengan siswa mendiskusikan permainan tadi dan melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. Usulan perbaikan akan muncul. Mungkin ada siswa yang meminta untuk berganti peran atau bahkan alur ceritanya akan sedikit berubah. Yang keenam, bermain peran ulang. Permainan perang ulang seharusnya berjalan lebih baik. Siswa dapat memainkan sesuai dengan skenario. Selanjutnya, diskusi dan evaluasi. Kedua pembahasan diskusi dan evaluasi kedua diarahkan pada realitas. Mengapa demikian? Pada saat permainan peran dilakukan, banyak peran yang melampaui batas kenyataan. Sebagai contoh, seorang siswa memainkan peran sebagai pembeli. Ia membeli barang dengan harga yang tidak realistis. Hal ini dapat menjadi bahan diskusi. Berikutnya, bermain pengalaman dan kesimpulan. Siswa diajak untuk bermain pengalaman tentang tema permainan peran yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. Misalnya, siswa akan berbagi pengalaman tentang bagaimana ia dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Kemudian guru membahas bagaimana sebaiknya siswa menghadapi situasi tersebut. Seandainya jadi ayah dari siswa tersebut, sikap seperti apa yang sebaiknya dilakukan? Dengan cara ini, siswa akan belajar tentang kehidupan. Selanjutnya, strategi pembelajaran partisipatif. Model pembelajaran partisipatif atau participative teaching and learning merupakan model pembelajaran yang efektif mengikut sertakan siswa dalam menyusun, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Pembelajaran partisipatif dapat diartikan sebagai suatu cara atau cara bagi guru untuk mengikutsertakan siswa dalam latihan-latihan pembelajaran yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap penyusunan, pelaksanaan program, dan penilaian program. Pembelajaran partisipatif adalah upaya mendidik untuk mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran partisipatif mengandung arti ikutsertaan peserta didik di dalam proses pembelajaran yang diwujudkan dalam tahapan kegiatan pembelajaran, yaitu perencanaan program atau program planning, pelaksanaan program atau program implementation, dan penilaian atau evaluation kegiatan pembelajaran.
Prinsip strategi pembelajaran partisipatif yang pertama ada berdasarkan kebutuhan belajar atau learning needs based. Yang kedua ada berorientasi pada tujuan belajar atau learning goals and objective oriented. Yang ketiga berpusat pada warga belajar. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara Amanda. Selanjutnya adalah media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran yang kita masuk yang pertama adalah slide suara dan film atau strip. Media slide suara atau film bingkai adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut dengan proyektor slide. Slide atau film bingkai terbuat dari film positif yang kemudian diberikan bingkai yang terbuat dari karton atau plastik. Film positif yang biasa digunakan untuk film slide adalah film positif yang berukuran 35 mm dengan ukuran bingkai 2 x 2 inci. Sebuah program slide biasanya terdiri atas beberapa bingkai yang banyaknya tergantung pada bahan atau. Nah, selanjutnya adalah kelebihan slide suara. Kelebihan media slide antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan dan dapat dipadukan dengan unsur suara. Yang kedua, merangsang minat dan perhatian peserta didik dengan warna dan gambar yang konkret. Yang ketiga, program slide mudah direvisi sesuai dengan kebutuhan karena filenya terpisah-pisah. Yang keempat, penyimpanan mudah karena ukurannya kecil. Ukuran gambar atau film bingkai dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, isi pembelajaran yang sama terdapat dalam gambar-gambar film bingkai dapat disebarkan dan digunakan tepat secara bersamaan. Nah, selanjutnya adalah kelebihan film strip. Kelebihan film strip ialah sebagai berikut. Yang pertama, lebih padat karena film strip dapat memuat beberapa puluh gambar. Yang kedua, mudah menyimpan karena cukup digulung dalam sebuah silinder. Yang ketiga, mudah dipersiapkan baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Yang keempat, dapat menampilkan beberapa jenis tema baik untuk anak-anak maupun perguruan tinggi. Yang keenam, memungkinkan terjadi diskusi yang cukup lama. Selanjutnya, film dengan bentuk selajar tidak memungkinkan tercecer, keliru ukuran atau terbalik seperti pada slide. Kecepatan penyajian film rangkaian bisa diatur, dapat ditambahkan narasi dengan kontrol. Selanjutnya, film rangkai dapat mempersatukan berbagai media pendidikan yang berbeda dalam satu rangkaian, seperti misalnya foto, bagan, dokumen, gambar, tabel, simbol, kartun, dan sebagainya. Selanjutnya, urutan gambar sudah pasti karena film rangkai merupakan satu kesatuan. Nah, selanjutnya adalah kelemahan strip. Yang pertama, proyektor film strip suka diperoleh. Yang kedua, sukar untuk menunjukkan beberapa buah gambar saja sebab gambar merupakan suatu rangkaian. Yang ketiga, sukar untuk mengganti bila ada gambar yang rusak atau tak sesuai dengan perkembangan ilmu atau pengeditan dan perbaikan revisi film strip relatif agak susah. Yang keempat, memerlukan ruang gelap untuk dapat menunjukkan gambar yang jelas akibat pembelajaran tidak dapat dicatat. Nah, masuklah kita pada penghujung presentasi kali ini. Kami menyimpulkan penggunaan metode pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga seorang guru harus pintar dalam menarik perhatian siswa saat proses belajar mengajar berlangsung. Dengan pemilihan metode dan penggunaan media pembelajaran yang sesuai, maka pembelajaran akan berlangsung sesuai dengan yang diharapkan.
Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sikap, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran terdiri dari teknik atau prosedur dan metode yang akan membawa siswa pada pencapaian tujuan. Jadi, strategi lebih luas daripada metode dan teknik. Sebelum saya akhiri presentasi kelompok saya kali ini, saya ada satu pantun untuk kita semua, yaitu malam Jumat bermain catur, duduk di kursi, kepala terbentur, mohon maaf segala tutur, presentasi ini mungkin agak ngelantur. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.